Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki berlanjut hingga hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari Polda Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam persidangan terjadi adu argumen antara saksi ahli dari Polda Jawa Barat dengan kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini, sudah terhubung bersama kami kuasa hukum Peggy Setiawan Ibu Sugianti Riani dan praktisi hukum Fredrik Yunadi. Selamat malam, Bu Iriani. Selamat malam, Mas. Baik, pertama saya ke Ibu Iriani terlebih dahulu. Bu Iriani, saya ingin mengkonfirmasi, tadi terjadi perdebatan. Sebenarnya apa yang diperdebatkan dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat? Bu Iriani, silakan. Tadi bahwa ahli mengatakan jika ada pemanggilan, jika ada laporan, maka terhadap penetapan tersangka harus dilakukan pemanggilan. Tapi pada saat saya mengatakan bahwa pada kasus Peggy Setiawan itu ada pelapornya, yaitu Pak Rudiana. Tapi kenapa tidak dilakukan pemanggilan? Bahkan pada tahun 2016, rumah Peggy sudah digeledah dan disita 2 motor, tapi tidak ada surat dari pengadilan, penetapan pengadilan maupun berita acara penyitaan terhadap 2 motor tersebut. Apakah penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu sah atau tidak? Saya katakan seperti itu. Tapi ahli hanya mengatakan bahwa sudah 2 alat bukti. Apakah alat bukti itu terkait pada pembunuhan atau tidak? Ahli tidak bisa menjelaskan itu. Jadi Anda menolak seluruh dalil dari saksi ahli yang ada di persidangan? Betul, tadi ahli juga kan mengatakan bahwa sebelum ditetapkannya tersangka harus dilakukan pencarian bukti-bukti, yaitu bukti yang memang menunjukkan kepada adanya tindak pidana. Tapi yang dilakukan pada klien kami, penetapan tersangka dulu, baru dilakukan pencarian bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. Sehingga kami beranggapan bahwa itu sudah melanggar SOP dan penetapan tersangkanya tidaklah sah. Oke. Saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, tanggapan Anda atas konteks yang tadi muncul di persidangan seperti apa? Begini, yang saya lihat, pertama, sebagaimana saya pernah jelaskan berulang kali, penangkapan itu adalah wewenang penyidik. Sebagaimana pasal 17, pasal 18 KUHP. Di sana itu tidak ada satupun pasal yang menyatakan polisi atau penyidik tidak bisa melakukan penangkap tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan. Itu tidak ada. Dengan mengantongi 2 alat bukti permulaan yang cukup, penyidik itu bisa melakukan kebijaksanaan, melakukan penangkapan. Oleh karena itu, apa yang diperdebatkan di dalam sidang yang saya kebetulan lagi dengar, mengikuti sebagian, itu saya melihat itu pertanyaannya seolah-olah ingin menyudutkan kepada ahli. Di mana itu saya melihat ada salah satu dari tim daripada pembela daripada Peggy Setiawan ini melakukan pelecehan terhadap ahli, menyerang pribadi dia. Itu tidak etis tuh. Sebagai seorang rekan ya, sesama advokat, itu tidak pantas dan tidak layak dilakukan menyerang pada ahli. Apapun ahli itu diajukan oleh penuntut umum maupun kepada saksi atau siapapun yang mengajukan. Sehingga menurut saya yang diterangkan daripada ahli itu adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penangkapan sebagaimana pasal 17, pasal 18 daripada KUHP itu tidak perlu ada pemanggilan terlebih dahulu. Penyidik ada 2 alat bukti yang kuat, yang diduga kuat menurut penilaian penyidik, dia bisa melakukan penangkapan. Kemudian masalah soal penyitaan, jelas penyitaannya itu bisa dilakukan penyitaan bila dalam keadaan terdesak. Memang kemudian itu wajib dilakukan memohon penetapan dari ketua pengadilan di setempat. Bila dalam hal ini ternyata penyidik lalai melakukan meminta permohonan penyitaan, saya rasa itu lebih baik ditanyakan pada penyidik ya. Dan lagi jangan lupa yang diperkarakan dalam hal ini, yang diajukan permohonan ini adalah masalah soal formil daripada pelaksanaan
tindakan yang dilakukan oleh penyidik terhadap klien yang dibela atau sebagai kuasa hukum daripada para rekan-rekan tersebut. Oke, baik. Bu Iriani, tanggapan Anda tadi dikatakan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang tendensius, menyerang pribadi ahli dan juga status ahli. Tanggapan Anda seperti apa? Kami tidak menyerang ahli ataupun tidak melakukan tendensius. Hanya kami sebagai tim kuasa itu membutuhkan penjelasan secara yuridis. Kami tidak mendapatkan itu, makanya kami menanyakan dengan benar. Kita ingin mendapatkan ilmu dari ahli agar perkara ini terang benderang. Tapi ahli hanya mengatakan 2 alat bukti. Apapun yang kami tanyakan, apapun pertanyaan dari kami, ahli hanya mengarah kepada 2 bukti. Padahal ahli sendiri mengatakan bahwa apabila tertangkap tangan baru tidak dilakukan pemanggilan. Tapi dalam perkara ini itu kan bukan untuk Peggy Setiawan ya, bukan Peggy alias Peron. Peggy Setiawan itu tidak tertangkap tangan dan Peggy Setiawan itu hanya tertuduh. Dan di sini pada perkara ini ada pelapor. Ahli pun sudah mengatakan jika ada pelapor maka harus dilakukan pemanggilan. Bila dilakukan pemanggilan 2 atau 3 kali dia mangkir baru ditetapkan sebagai DPO. Itu yang tidak kami dapatkan karena ahli selalu apapun yang kami tanyakan ahli selalu memojokkan kepada 2 alat bukti. Dan 2 alat bukti yang dimaksud oleh ahli itu apa? Karena 2 alat bukti yang dimaksud oleh ahli itu tidak menunjukkan kualitas tapi hanya kuantitas. Itu yang tidak kami terima, tidak dapat kami terima. Baik. Nah, barangkali jawabannya bisa kita dapatkan dari Pak Fredrik. Pak Fredrik, tadi kan kalau tidak ada atau ada pelapor, artinya harus dilakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan. Tanggapan Anda? Nah, dalam hal ini kan tidak ada laporan. Ini kan perkembangan dari kasus daripada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gimana? Kalau melihat konteks ada laporan dari Rudiana, itu bukan masuk di situ? Bukan. Itu dalam hal ini jelas itu adalah dari pengembangan daripada putusan. Putusan tersebut kan sudah sangat jelas dinyatakan itu adalah DPO-nya adalah si Peggy, namanya Peron aliasnya. Kalau alias itu kan setiap orang itu bisa punya alias 1001 macam kan, tidak semata-mata. Namun dalam hal ini penyidik kan sudah mengantongi bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan bahwa sudah ada yang identifikasi 90% itu adalah identik. Ya itu silakan. Dan sini saya perlu ingatkan ya, ahli itu tidak perlu menjawab pertanyaan daripada pemohon. Karena yang dia jawab itu adalah tentang hukum acara atau hukum pidana yang dia kuasai, dia ketahui. Dia tidak perlu tanya jawab. Dalam hal ini tidak ada dalam hal ini kewajiban ahli menjawab. Saya sidang udah ratusan kali nggak ada kewajiban sebagai ahli itu harus menjawab. Dalam hal ini saya ada lihat kan ada suatu alasan yang diutarakan kepada salah satu daripada tim pembela yang seolah-olah itu yang dibicarakan itu adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu tidak ada nilainya. Yang kita lihat itu amar putusan. Pertimbangan mau 1001 macam tidak bisa kita gunakan sebagai landasan hukum, itu keliru itu. Kalau saya akan jelas tidak ada kaitannya. Amar putusannya bunyinya apa itulah sebagai landasan hukum. Baik Bu Iriana, silakan ditanggapi. Bu Iriana? Iya Pak Mas Dapi. Iya silakan. Kalau ahli tidak perlu menjawab, kenapa ahli harus dihadirkan di dalam persidangan? Kalau misalnya ahli tidak mau menjawab, ya kasus ini tidak akan terang benderang. Karena dari awal ini sudah banyak hal-hal yang dilanggar oleh penyidik. Sejak tahun 2016 saat Peggy, saya sudah tekankan tadi, pada saat Peggy Setiawan rumahnya digeledah, itu Peggy tidak kemana-mana, hanya dikasih tahu bahwa Peggy ada di Bandung. Itu ada laporan dari Rudiana, terjadinya penggeledahan itu karena ada laporan dari Rudiana. Dan ahli mengatakan jika ada laporan, kenapa tidak dipanggil saat 2016 itu? Kita tekankan ke situ. Kalau memang tidak ada laporan, kenapa dalam setiap kali
ada pemanggilan seperti kemarin ada surat untuk BAP tambahan terhadap Peggy Setiawan, itu di situ disebutkan atas adanya laporan dari Rudiana sebagai pelapor. Itu kan sudah jelas di dalam surat panggilan polisi pun ada kata-kata pelapor. Pak Fredrik mengatakan itu tidak ada laporan. Ini jelas-jelas ada laporannya. Kemudian penetapan tersangka dilakukan sebelum diperiksanya saksi-saksi dan bukti-bukti. Itu yang kejanggalan-kejanggalan itu yang harus kita buka. Kalau ahli tidak mau menjawab, terus gimana? Ahli itu menjawab ke majelis hakim. Tidak bersalah begitu. Tidak ada ahli menjawab kepada penasihat hukum. Ahli itu selalu menjawab kepada majelis hakim. Itu supaya saya hanya ingatkan bahwa ahli itu tidak punya kewajiban dan dilarang melakukan tanya jawab kepada penasihat hukum. Kalau masalah yang dikembangkan yang jelas itu jelas. Baik Pak Fredrik, Ibu Iriana, sayang sekali waktu kita sudah habis, waktu kita terbatas. Nanti perdebatannya akan kita akomodir di diskusi program-program selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fredrik sudah bergabung bersama kami. Ibu Iriana juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu.